Inggris cuman kasih ucapan selamat doang ke 02 aja, asumsinya liar banget sampai bikin komentar seperti ini. Katanya pendukung Israel lah dan lain sebagainya. Tapi waktu Abah bertemu dengan Dubes AS, didiemin aja. Kok malah didukung nih, gimana konsepnya? Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia setelah menang pemilu 2024 versi quick count. Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta agar siapapun menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Anies mengungkapkan adanya sebuah problematika sesaat sebelum terjadinya pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sebelumnya, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono mengkonfirmasi bahwa Prabowo telah menerima 4 sambungan telepon berisi ucapan selamat atas kemenangan di Pilpres 2024 dari pemimpin-pemimpin dunia. Selain Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Singapura, Prabowo sudah menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Ceko. Budi Satrio menyebut hal tersebut sebagai pertanda pengakuan bahwa proses demokrasi dan transisi kepemimpinan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian lihat nih guys, Vladimir Putin sudah mengakui kemenangan Pak Prabowo dan mengucapkan selamat buat Pak Prabowo. Di saat Rusia bergembira atas kemenangan Pak Prabowo, tapi ada yang iri dengki nih, siapa lagi kalau bukan Amerika? Sampai sini kalian paham kan kenapa gue dukung Pak Prabowo? Karena kalau paslon lain yang menang mungkin bisa dikontrol sama Amerika. Amerika Serikat tolak beri selamat kepada Pak Prabowo, katanya hasilnya belum selesai, sama tuh mosinya sama kayak anak abah-abah Gurkun. Amerika tuh keberatan kalau Pak Prabowo yang menjadi presiden kita. Ya gimana nih, kemarin tuh sebelum pemilu nih ya, mereka kirim kedutaan besar mereka untuk menemui salah satu partai yang katanya Islami di Indonesia ini. Capek-capek kita boikot produk Israel, malah ada partai yang katanya Islami, malah bestian sama Amerika. Rugi dong. Katanya kemarin tuh mereka bahas HAM lah, kenapa nggak bahas sama Bu Retno Marsudi aja yang Menteri Luar Negeri kita? Kenapa harus ke partai-partai gitu? 27.000 orang Palestina meninggal dibombardir sama Israel, tapi sikap Amerika apa? Menolak gencatan senjata. Sok-sokan bahas HAM lu. Dan tahu nggak kalian, Pak Prabowo ini dibenci sama media-media Amerika dan juga negara-negara barat sana. Mereka bilang apa? Kalau Pak Prabowo menang, demokrasi di negara kita mati. Udah, lu urus aja negara lu sana. Kalian lihat nih, sepanik itu Amerika kalau Pak Prabowo menang. Dan sebahagia itu Putin ketika Pak Prabowo menang. Belum juga dilantik, Putin menjadi orang pertama yang mengajak dialog kenegaraan. Kalian tahu nggak, dulu Pak Prabowo pernah dicengin sama negara-negara Uni Eropa gara-gara ingin mendamaikan Rusia dan juga Ukraina. Negara-negara NATO itu dulu mengolok-olok Pak Prabowo dan juga menghina Pak Jokowi. Itu Ukraina dulu menghina Pak Jokowi. Mau diajak damai sama Pak Jokowi, malah dihianati sama Ukraina. Sekarang kalian paham kan kenapa Pak Prabowo lebih tepat memimpin bangsa kita? Ya ini dia. Kenapa paslon nomor 2 bisa menang sampai 62%? Nah, ini menurut pandangan gue ya, bisa benar bisa salah. Jadi kayaknya kalau kita sih udah tahu sebenarnya kemungkinan besar paslon 2 bakal menang, tapi nggak sangka akan segede itu. Karena kalau dilihat dari survei, hasil quick count-nya, partai yang paling gede masih PDI kan, 16%. Tapi Prabowo malah menang 60%, hampir. Kok bisa? Nah, ternyata banyak silent voter. Nah, silent voter ini menurut gua ini adalah kebanyakan Gen Z dan milenial. Ini hebatnya. Kalau misalnya kalian lihat kenapa bisa kayak gini, karena ada jingle Oke Gas. Kalau misal di antara 3 paslon yang punya jingle ini hanya paslon nomor 2. Jadi mungkin ini mencetak sejarah nih. Pertama kalinya kampanye menang karena gimmick lagu ya, gimmick gemoy, gimmick lagu. Dan ini kena banget tepat sasaran. Memang kayaknya nggak tahu ini idenya siapa, tapi ini luar biasa. Kena tepat sasaran ke pemilih Gen Z. Karena Gen Z ini pasti mereka belum ada partai pilihan. Ya mereka masih nggak tahu lah, politik aja baru-baru ikut ya kan. Jadi yang dipilih yang melekat di otak. Nah, lagu itu sangat melekat di otak karena di Instagram Reels, di TikTok, semua lagu Oke Gas semua. Nah, ini kegagalan yang dilihat oleh partai-partai lain. Karena yang memilih partai, yang punya fanatik partai itu pasti golongan udah tua, bahkan di atas milenial, baby boomer, generasi X, mungkin dia punya pilihan partai. Tapi yang muda-muda ini, pemilih umum, kebanyakan mereka hanya memilih yang mereka ingat, dan pilihan jingle ini tepat banget gitu.
Jadi era politiknya bakal berubah nih menurut gua. Ya, Gen Z akan mulai. Nah, gimana caranya partai-partai merangkul dan nih Gen Z yang belum punya pilihan partai. Juga satu lagi kerennya buat paslon 02, dia belum jadi aja udah bikin lagu Indonesia viral kemana-mana. Karena kalau kalian lihat news dari luar negeri, itu banyak backsoundnya oke gas tuh jadinya. Terus kita akan lihat siapa yang bener-bener temannya Indonesia dari luar negeri. Mereka adalah orang-orang pertama yang akan ucapin selamat ke presiden baru. Kita lihat aja siapa musuh Indonesia, siapa teman Indonesia. Nah, anak abah nih unik-unik ya. Inggris cuman kasih ucapan selamat doang ke 02 aja, asumsinya liar banget sampai bikin komentar seperti ini. Katanya pendukung Israel lah dan lain sebagainya. Tapi waktu abah bertemu dengan dubes AS, didiemin aja. Kok malah didukung nih, gimana konsepnya? Gak nanggung-nanggung cerdasnya. Bahkan waktu Amrik ngomongin HAM-nya Pak Prabowo, didukung juga. Sampai komentar, please help us. Apaan help us? Emang lu pada gak ngerasa aneh tuh Amrik ngomongin HAM? Gak ngerasa aneh lu pada sampai minta tolong? Itu satu rombongan tuh logika falasi semua, gimana konsepnya? Yang nge-like sampai 6.000 loh. Minimal kalau bisa nge-like komentar model begini sampai 24.000 tuh bisa lah ya buat ngebuka isi surat nih apa. Dibaca lah minimal. Ya udah nih saya buka ini. Saya garis merah poinnya, dibaca ya para anak abah yang cerdas dan penghuni surga. Indonesia itu sudah memiliki hubungan diplomasi dengan Inggris selama 75 tahun lamanya. Bahkan lu pada belum lahir, Indonesia itu sudah punya hubungan baik dengan Inggris. Terus maksud kalian tuh apa? Ditolak gitu kedatangan perwakilan dari Inggris? Yang ada chaos. Jadi saran saya itu kalau ada apa-apa tuh jangan ditelan mentah-mentah. Dan jangan standar ganda, kan kalian bukan motor metik. Baru banget kemarin gue liat di FYP ya, ada tulisan mental baja hanya dimiliki oleh orang-orang yang secara terang-terangan mendukung 02 di Twitter. Terus gue bingung tuh, emang kenapa ya di Twitter ya? Karena kan gue gak main Twitter. Pagi ini gue dikasih tau sama temen gue, nama gue masuk di Twitter. Nah ini dari akun Manifest kampus gue sendiri ya. Dimana gue rada sedih sebenarnya kenapa harus kayak gini, karena beda yang dipilih. Cuma yaudah, karena lo duluan yang mulai, mari kita bahas. Nah ini udah gue masukin TikTok gue di sini. Ini mau kita bahas kan. Tapi sebelumnya nih ada yang ngomong katanya Laura itu buzzer 02. Ntar di akhir video ya, biar klimaksnya lu harus lihat. Yang mau endorse gue malah dari paslon lain sayang. Dari paslon yang kalian dukung yang mau endorse gue ya. Cuma itu terakhir aja biar seru ya. Kita bahas ini dulu aja. Kita back to topic aja. Nih, itu Manifestnya kan upload tanggal 10 Februari ya. Berarti 4 hari yang lalu. Kita coba lihat dari postan gue 4 hari yang lalu ya. Ini video. Tahu nggak ini apa? Jadi mbak ini di counter sama ini. Nah sama mbak ini. Lo ya kalau buat gue sih itu bukan hoax ya, karena itu disiarin di TV juga. Lo panas, gue repost ini nih. Nah ya lo memang beda pilihan aja sama gue, udah nggak perlu maksa-maksa. Karena video ini akan jadi kepanjangan banget, jadi lo screen record dan dipelanin sendiri aja ya. Cuma kalau lu males, ini gue udah tulis rangkuman video apa aja yang gue repost ya. Pertama ada videonya Pak Jokowi dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan. Terus pemain film Dirty Vote yang ternyata berpihak paslon lain. Kampanye Akbar 02 di GBK, 31.000 suara yang sudah tercoblos. Gibran Said 2 lawan 1. Terus kasus pelumpang yang makan banyak korban jiwa. Nelayan yang nangis-nangis ke Pak Anies. Pendukung 02 yang tolol-tololin karena gak pilih Anies. Mbak-mbak yang bilang depresi bukan karena kurang gizi. Terus diulti banyak orang. Masalah tweetnya Umay sama Reval. TikToker Hussein yang bilang tolak 2M demi dukung Pak Anies. Ada lagi Pak Ganjar yang ngata-ngatain Pak Prabowo abis itu diulti sama Rocky Gerung. Terus terakhir Bu Mega teriak-teriak satu putaran terus diparodin sama orang-orang. Jadi udah ya, menurut gue intinya kan kepanasan karena gue dukung 02. Udah, sesimpel itu. Karena gue dukung 02. Padahal kalau dilihat pendukung 01 maupun 03 itu juga banyak loh yang lebih berangas, lebih gak beretika. Dan percaya ya, soal politik kayak gini, lu mau didebatin kayak gimana pun, gak akan ada ujungnya, gak akan ada abisnya. Iya, karena pasti tiap paslon ada aibnya masing-masing, ada kurangnya masing-masing, ada bagusnya masing-masing. Jadi ya udah, ada porsinya masing-masing. Jadi intinya, ente kebakaran jenggot ya karena beda yang didukung. Contohnya mbak ini, nah kan? Maksudnya apa? Maksudnya kalau gue dukung 0103 biar gak di-unfollow gitu? Kan gak jelas. Nah,
apa gitu loh, itu hak kalian, terserah kalian. Masa mesti gue tahan-tahan kan? Ada lagi ini nih, sebenernya gue gak seneng ya jadi payah gue ngerjain skripsi disangkut pautin terus dikata-katain kayak gini. Ya gak apa-apa kalau lu malu sama gue, yang penting mah bapak gue mah gak malu ya. Dia mah bangga ngeliat penghasilan anaknya udah bisa beli 3 tanah 1 rumah kan, jadi flexing gue. Dan ini terakhir ya, gue udah minta disambungin ke HP admin gue, ke iPad ini. Ini closingan, ya. Ini closingan, abis ini lo diem, oke? Ini bukti dari kumpulan screenshot paslon 1, 2, 3 yang mengendorse gue. Gue kan ngomong adil, 2 juga datang kok ke gue untuk endorse gue. Kan gak mungkin semuanya gue bongkar kan? Tapi nih, contoh ya. Nih ya, tuh. Udah gue tutupin nomornya. Ya, jelas. Jangan curang dong, yang dikasih tau yang paslon lain. Paslon juga dong, Kak. Nih ya, tuh. Lu screenshot sekarang, lo lihat jawaban gue apa, ya. Lu lihat jawaban gue apa, ya. Sebenarnya ini bumbu dapur perusahaan yang sebenarnya nggak mau banget dan nggak perlu diumbar-umbar. Tapi karena kalian bilang gue buzzer, ya udah. Saya buktikan, saya bukan buzzer. Sama halnya yang datang kemarin tuh ke GBK. Ente kira itu buzzer? Banyak yang datang memang karena mereka mendukung. Sebenarnya gue udah jadi hilang respect sih sebenarnya sama akun manifest kampus gue itu. Tapi kayak ya udahlah, kalau memang dia mau seperti itu, ya memang mungkin kayak gitu kan pendukung paslon lain seperti itu. By the way, video ini gue bikin 14 Februari ini jam 9 pagi. Right before gue nyoblos, dan gue akan upload ini beberapa hari setelahnya aja karena ntar dikira gue buzzer kalau gue uploadnya hari H pemilu, ya kan. Udah dibanding ribut ya, panas nih orang-orang, gue uploadnya beberapa hari aja setelah pemilu ya. Oke, selamat nyoblos. By the way, gue baru selesai nyoblos ya, dan gue baru ingat itu video TikTok yang gue repost, mostly tuh influencer lain juga pada repost loh. Ada Jennifer Kupen, ada Rahel V-nya, ada Cinta Abigail. Tapi kok nggak ada yang manifest LSPR atau manifest UPH yang bikin tweet kayak gitu? Kok cuma UNER ya? UNER ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa UNER?